Di sini gue mau bertanya tentang pet store ini, Bang. Berawalannya lu mulai beralih ke dunia hewan dan bisa sampai buka pet store ini. Berawalan gimana sih, Bang? Jadi tuh gue kita throwback dulu ya. Oke. Jadi gue tuh dulu Halo Ces, gimana kabar kalian hari ini? Gue berharap kalian baik-baik saja dengan keadaan seperti pandemi ini. Dan jangan lupa ya, mengikuti protokol-protokol yang di sekitar kita. Selamat datang di Ngopek, ngobrol pemilik UMKM bersama Bang Farli, pemilik atau disebut juga owner dari Pico Pet Store. ya betul. Boleh kenalan Bang namanya? Nama gue Farli Ubaidillah. Umur gue 22 tahun dan gue pemilik Pico Pet Store. Oke, di sini gue mau bertanya tentang pet store ini, Bang. Berawalannya lu mulai beralih ke dunia hewan dan bisa sampai buka pet store ini. Berawalan gimana sih, Bang? Jadi tuh gue kita throwback dulu ya. Oke. Jadi gue tuh dulu kecil suka hewan ya kan. Oh, lu dari dulu ya? Iya, dari Kecil. dulu gue suka hewan, jadi suka miara-miara hewan gitu ya Itu kan. apa aja tuh hewannya? Kucing, Hmm. ikan, Oh, ikan. sama kelinci sih biasanya kayak gitu aja. Oh, Soalnya kan oke. gue nggak boleh miara anjing. Oh iya iya. Kayak gitu. Terus? Terus kebetulan pas gue lagi di SMA ada tawaran buat sekolah tentang kesehatan hewan. Di situ gue minat tuh. Oh, di SMA udah ada tuh? Udah ada, jadi Oh. kayak pembukaan lowongan buat kuliah gitu loh. Oh, dia jatuhnya eskul apa gimana tuh? Buat kuliah. Oh, buat Jadi kuliah. ada lowongan buat kayak gimana ya, kayak PTN perguruan tinggi negeri buka jurusan buat kesehatan hewan. Oke. Jadi gua coba daftar lah di situ dan Hmm. alhamdulillah gua keterima. Oh, Nah, oke. dari situ tuh gua mulailah, pas gua tahu gua itu passion gua belajar di situ tentang hewan dan gua tambah tertarik dengan hewan. Jadi gua coba buka pet store kayak gini. Pas gua udah lulus. Oke. Berarti lu buka pas di tahun berapa nih? Pas tahun 2019 Di bulan di bulan September. September. Hmm. Kenapa lu bisa dinamain Pico Pet Store? Mungkin nama hewan di dulu lu waktu kecil bisa jadi nama Pico. Jadi tuh Apa gimana nih? sebenarnya pas gua SMA itu gua punya kucing ya kan. Oh, bener. Gua punya kucing, Hah? gua namain lah Piko. Oke. Jadi pas sebelum gua keterima di kuliah, Hah? kucing gua sempat sakit tuh. Oh, kayaknya sempet sakit. Kucing gua sempat sakit, terus gua bawa ke dokter hewan Heeh. dan gua ngurus tuh bener-bener dari sakit sampai sembuh dan gua ngerasain kayak gimana ya kan. Oke. Perjuangannya. Terus gua ya udahlah, pas gua mau buka toko ini, Heeh. gua pakai nama kucing gua. Oh, dinamain Gitu. sekarang Pico Pet Store. Iya betul. Jadi nggak jauh-jauh lah. Berarti sekarang ini nih Pico Pet Store di tempat ini difasilitasin apa ya sih, Bang? Di sini sih dari pertama kita buka fasilitas kayak pet store. Pet store itu kan kayak jual makanan hewan, aksesoris Nah, hewan. sebenarnya pet shop sama pet store tuh berbeda apa sama sih sebenarnya tuh? Kalau menurut gue pribadi ya, Nah, menurut lo itu pribadi? sih sama gitu. Cuman gue pengen pakai nama pet store tuh biar orang-orang tuh beda aja gitu. Oke. Soalnya kan udah banyak banget yang pakai nama pet shop gitu. Pet Oh, iya, shop benar-benar. misalkan pet shop apa gitu. Pet shop A, pet shop B. Nah, jadi iya. gue pengen pakai nama kucing gue di belakangnya pakai pet store. Oh. Jadi biar lebih beda aja gitu. Berarti di apa ini? Difasilitasin apa ini? Dan berisi apa aja sih di Pico Pet Store? Di sini tuh kita mulai dari jualan makan hewan, makanan. aksesoris hewan, Heeh. sama ini sih sama pet grooming. Pet grooming. Pet grooming dan pet hotel. Nah, pet grooming tuh misalkan gue mau pet grooming nih,
kucing gua nih. Biasanya di awalin dengan apa sih bagian-bagiannya tuh di grooming itu? Jadi kita tuh protokolnya di sini tuh misalkan ada kucing mau grooming nih, Nah. datang ke meja sini dulu, Oke. kita data dulu ownernya, misalkan nama, nomor telepon, lalu kita cek dulu hewannya ini bisa di grooming apa enggak. Soalnya kan pertama kita harus tahu kesehatannya dulu. Oh, mesti dicek dulu itu udah Iya, pasti. iya, udah Terus? pasti. Kita cek dulu nih kesehatannya, misalkan emang kucingnya itu kucing atau anjing itu sehat, baru kita lanjut bisa di grooming. Kelihatannya sehat nggak sehatnya dari mana tuh? Kita cek dulu suhu tubuhnya, kita suhu. tanya ownernya ini nafsu makan apa enggak, dia diare atau enggak. Jadi banyak sih protokolnya. Oh, banyak. Jadi biar kita memastikan kalau ketika hewan itu kita mandiin tuh sehat gitu. Oh, sehat. Kalau Oke. lagi sakit di grooming tambah sakit nanti. Oh, nambah sakit. Iya, Oh. soalnya dia kan kena air, tambah stres. Oh. Jadi takutnya malah nambah sakit. Oh, berarti berawal dari ke meja ini dulu, Iya. habis itu ke Ke tempat di pet groomingnya. itu apa itu yang mesti diawalin itu pertama? Pertama-tama sih kita bersihin dulu nih, misalkan kucing itu kita lihat dari belek matanya kotor, Oke. kita bersihin dulu. Lalu ke bagian kuping kita bersihin, lalu kita cek juga di bagian kukunya. Oh, kalau kuku. panjang kita potong. Kita potong kalau misalkan ada bulu gumbal, bulu gimbal gitu. Oh, bulu. Oh. Jadi misalkan ada kayak nih kucing nih, terus Ah. ada bulu gimbalnya lah, Oh. kita gunting. Oh, iya iya iya. Jadi nggak bisa disisir tuh, ntar malah jadi jelek. Oh, malah jadi jelek. Iya, kita sisir, kita gunting, baru kita lanjut ke tahap dimandiinnya. Oh, langsung tahap ke tempat mandinya. bak mandinya. Biasanya kan ada nih kayak temen gue melihara kucing nih, Bang. Nah, Nah, itu apa mungkin perawatannya beda apa gimana, gue kurang ngerti. Kayak misalkan sekali dielus kayak gini, rontok itu kenapa sih? itu banyak faktornya sih. Kalau misalkan dari gua yang gue pelajarin, pertama bisa jadi dia makanannya kurang bergizi. Oh, makanannya. Dari makanan dulu, faktor dari makanan. Kedua, dia bisa jadi stres karena lingkungan. Stres karena lingkungan. Dan bisa jadi karena dia lagi musim kawin. Cuman kalau misalkannya kerontokannya itu cuman pada satu spot nih, Satu spot tuh, oh satu. kayak misalkan di sini doang nih, di tangan doang nih rontok, itu bisa jadi ada penyakit. Oh. Cuman kalau rontok cuman diginiin itu masih bisa dikatakan normal. Oh, dikatakan normal, oke. Jadi tergantung kerontokannya seperti apa dulu. Oh, biasanya stres itu bisa ya, bisa mempengaruhi bisa kucing. banget. Oh. Berarti Piko sampai sekarang ini untuk masalah awal pembangunan nih lu modalin di berapa nih, Bang? Perkiraan aja, perkiraan. Perkiraan ya. Ini sih Perkiraan perkiraan aja. aja, soalnya gue Nggak nggak apa-apa. ngitung pasti ya. Nggak apa-apa. Kalau dari makanannya aja itu bisa sampai 100 juta. 100 juta. Belum sama aluminium ini, bangunan-bangunan Oke, kayak gini itu bisa sampai angka 50 lebih lah, 60. 60. Oke. Jadi kayak gitu udah total sama sampai belakang tuh. Soalnya di sini tuh biasanya kita lebih ke ininya sih, kayak ke alat raknya, terus aluminiumnya kacanya kayak gini, apalagi di atas karena ada pet hotel itu tuh kandangnya juga kita desain sendiri dan itu pakai aluminium, jadi biasanya sih lebih mahal ke situnya. Oh, malah ke situ. Misalkan gue mau naruh nih kucing nih, mau di grooming nih, biasanya di total sehari apa 2 hari apa bisa sehari ini dikasih kelar ya kucingnya itu? Kucing itu biasanya kalau di grooming tuh 45 menit sampai 1 jam. Oh, 45 menit sampai 1 jam. Jadi kita lama di proses pengeringannya aja. Oh, di lama proses pengeringan. Kalau mandiin mah cepet gitu. Mandiin Bisa cepet. ditunggu juga. Itu biasanya di harga berapa, Bang? Kalau di Pico Pastor itu kita kasih kan ada 3 tipe grooming. Yang pertama tuh apa tuh? Grooming biasa itu bedanya hanya samponya aja Hanya dari samponya. grooming yang lain. Nah, grooming yang kedua itu ada grooming kutu, grooming jamur. Nah, selanjutnya itu ada grooming kombinasi. Kalau grooming kombinasi itu campuran dari kutu dan jamur. Pertama, oh gitu. Gitu. Oh, terkadang di bulu hewan itu lebih banyak jamur. Bisa jadi jamur, bisa jadi kutu. Jadi kita cek dulu di sini kenapa. Oke. Jadi kita cek dulu misalkan ini ada kutunya, kita saranin owner. Ini kucingnya ada kutunya, apakah mau di grooming kutu, misalkan mau kita lakuin gitu. Jadi cuma hanya beda di sampo dan treatmentnya aja sih. Oh, sampo dan di treatmentnya ada. Iya, betul. Kalau kebanyakan nih kan ada pet hotel ya? Iya, betul. Pet hotel tuh dikenain berapa tuh kalau pet hotel?
Kalau pet hotel di sini kita bicara fasilitas dulu deh. Fasilitas, oke, boleh. Jadi kalau di Pico Pet Store sendiri fasilitas pet hotelnya itu dia kandangnya satu-satu dan kandangnya khusus, nanti bisa lihat langsung aja. Oke. Dan di sini tuh dipantau pagi dan sore. Maksudnya dipantau pagi dan sore itu misalkan ada owner nih yang pengen nitipin kucingnya di sini, kita joinin grup pet hotel. Oh gitu ya. Iya. Lalu kita kasih laporan pagi dan sore, misalkan kucingnya itu senang atau dia suka bermain, nanti ada kayak misalkan makannya banyak, minumnya banyak, terus dia sudah pup atau belum, dia buang air atau enggak, kita kasih selalu keadaan itu, kita selalu pantau kesehatannya pagi dan sore itu. Jadi kita kasih kayak form tapi isinya tuh udah berdasarkan kayak makan, minum, buang air besar, buang air kecil, dan keadaan si kucing itu sendiri gitu. Lalu juga fasilitas selanjutnya tuh di sini bisa request kayak video call dengan kucingnya atau video call dengan anjingnya. Biasanya berarti, kayak gitu. Berarti di Pico Pet Store itu lebih mendekati ke hewan dan pemiliknya si hewan itu. Jadi biar ownernya tuh nyaman dan percaya kalau di titik di sini tuh bisa keurus gitu. Oke. Jadi nggak bakal kayak ada kejadian yang nggak diinginkan gitu. Jadi nggak diem taunya kucingnya apa nggak dilaporkan, pasti dilaporkan selalu gitu. Dilaporkan selalu ya. Dan kebanyakan owner itu tuh dia baru dititipin berapa hari aja tuh udah kangen sama kucingnya gitu. Kebanyakan kayak gitu. Iya, kucing atau anjingnya. Jadi dia minta video call dengan hewannya sendiri buat memastikan hewannya itu baik-baik aja. Kayak gitu. Selanjutnya juga ada fasilitas, kalau untuk kucing sih kita free buat pasirnya. Free buat pasir. Jadi buat dia buang airnya tuh bisa lebih nyaman. Cuman kita nggak include makanannya aja sih. Soalnya setiap makanan hewan itu kan dia beda-beda. Kalau dikasih yang sama di merek yang ini, misalnya merek A, kita kasih semua ini yang nitip, bisa jadi nanti mencret. Oh gitu. Iya. Berarti mesti misalkan berarti si hewan, misalkan hewan A nih, udah biasa mereknya si, paling gue ngerti tahu sih Whiskas misalkan. Berarti ditaruh di lu mesti di namanya mereknya juga Whiskas juga mesti sama. Iya, dikasih makan Whiskas. Jadi kita emang kita minta ke ownernya untuk pakannya. Misalkan dia nggak ngasih, bisa jadi kita ngasih yang ada aja di sini. Cuman itu sudah resiko dari ownernya gitu. Misalnya kita udah ngubungin nih gini dan dianya nggak ada tanggapan apa gimana, di luar tanggung jawab kami. Jadi udah ada formnya gitu loh. Berarti kemungkinan besar kebanyakan intinya dari pakannya dari si owner ya kebanyakan. Iya, gitu. Udah pasti ya. Udah pasti itu. Berarti berapa, misalkan dari pet hotel nih, apa hitungannya per hari apa gimana tuh dia? Hitungannya per hari kayak hotel manusia aja sih. Kayak hotel manusia. Iya, jadi misalkan dia check in sekarang, misalkan besoknya pulang, berarti 24 jam 12 jam tuh? Iya. 24 jam? 24 jam, jadi misalkan besok pulangnya berarti dihitung 1 hari. Dihitung 1 hari. Iya, gitu. Berapa tuh biasanya tuh? Kita di sini taruh harga untuk kucing itu 70.000. 70.000. Paling lama di sini berapa lama sih orang? Ini ada nih, ada karena orangnya pulang kampung nih ya. Pulang kampung dia? Dia itu udah nitipin sampai sebulan. Mau udah sebulan lebih apa udah pas sebulan nih? Udah sebulan kalau nggak salah. Udah pas sebulan. Soalnya dihitung udah sebulan lebih. Udah sebulan lebih. Iya. Kalau dihitung. Ini nih yang paling lama nih. Iya, yang ada di atas. Gitu. Gila, paling lama juga sebulan. Iya, soalnya orangnya emang dia percayain banget sama Pico. Dan kebetulan orangnya juga di pulang kampung, ya udah dititip di sini lumayan lama. Berarti sebelum nih gue mau nanya nih, sebelum dari lu buka Pico Pet Store ini, apa ada usaha yang lain nih? Sejauh ini sih belum. Jadi gua pertama kali gua buka usaha ya ini. Ini pertama kali. Pas gua lulus kuliah, gua langsung coba buka usaha ini aja. Gitu. Berarti berlokasi di mana nih, Bang? Ini lokasinya di Bekasi Selatan, tempatnya di Jati Asih. Jati Asih. Dekat patokannya Grand Viasa Jati Asih. Grand Viasa Jati Asih. Iya. Dan nama IG-nya apa nih? Pico Pet Store. Pico Pet Store. Misalkan nih, dua sama kayak ini. Si dari gua dan penonton nih, misalkan mau order nih, misalkan mau grooming, pet hotel, nah tata cara pemesannya gimana tuh?
Apa bisa langsung di sini? Kalau misalkan secara online gimana tuh? Secara online bisa by WhatsApp atau enggak DM Instagram. Oh, berarti Gitu. di Instagram itu udah dicantumin Udah kontak personnya dicantumin, ya? iya Oke. kontak personnya juga udah ada, lengkap pokoknya. Jadi kita juga harus budayakan fast respon gitu. Oh, benar-benar. Jadi misalkan ada orang DM kita langsung balas, ada WA juga kita langsung balas kayak gitu. Oke. Berarti di tempat Pico Pet Store ini di makanan itu dimulai harga berapa nih, Bang? Kalau untuk makanan basah sih Oh ya, oke, dari basah. dari yang basah dulu kan biasanya yang basah itu paling murah, yang sasetan, yang whiskas lah saya katakan gitu. Itu harganya 6.000. 6.000. Kalau untuk yang Itu berarti makanan hewan kucing. Iya, kucing. Berarti lebih murah kucing daripada anjing ya? Iya, betul sih. Tergantung mereknya aja sih. Di sini kita katakan ada merek yang biasa, sama yang kelas atas ya? Iya, sama yang kelas atas gitu. Biasanya sih kalau misalnya pet lover sudah tahu sih. Oke. Merek-merek apa sih yang premium, yang biasa aja kayak gitu. Berarti kalau di kucing yang makanan basah di harga mulai 6.000. 6.000. Kalau di makanannya si anjing itu? Yang anjing itu Ada basah juga dia? ada basah, cuman kita bentuknya kaleng. Kaleng. Bukan saset. Jadi dia harganya lebih mahal dikit sih. Berapa tuh? Itu kisaran 30.000. Berarti komposisinya dicampur daging. Iya, tergantung sih, misalkan ada rasa daging, ada rasa kambing, terus ada campuran sayurnya juga kalau buat anjing. Oh. Kayak gitu. Beda merek, beda kandungannya juga. Oh, beda kandungan juga. Berarti kalau misalnya udah kelar nih yang makanan basah, yang makanan keringnya nih. Dimulai kalau kucing nih. Makanan kering kalau yang kucing itu paling murah di sini itu harga 17.000. 17.000 itu berapa? Kan ada gramannya tuh. Ada gramannya itu 500 gram. 500 gram. Kalau misalkan yang anjing? Yang anjing itu harga 23.000 1 kilo. Oh, 23.000 1 kilo. Iya. Okay. Kalau anjing tuh porsinya sih paling kecil 1 kilo. Paling kecil? Iya, porsinya 1 kilo. Kalau buat makanan kering anjing ya, soalnya kan anjing juga makannya banyak, jadi kita mungkin nggak ada kali yang dijual di bawah 1 kilo gitu, apalagi makanan kering buat anjing. Udah pasti di atas 1 kilo ya? Iya, 1 kilo sampai 1 kilo lebih lah. Kayak gitu, soalnya kan anjingnya gede juga. Biasanya kalau misalkan gue ini anjing nih, misalkan punya makanan 1 kilo tuh, itu biasanya di berapa hari sih habisnya tuh? Kalau misalkan kita bicara anjing yang kecil, itu bisa 1 bulan. Cuman kalau misalkan kita punya anjing yang medium sampai yang jenis ras besar, itu mungkin seminggu ke bawah kali. Oh, seminggu ke bawah? Iya, soalnya makannya banyak banget gitu. Berarti mesti di mix juga ya? Apa di setiap harinya tuh mesti pakai makanan kering semua? Apa mesti di setiap harinya di mix nih, misalkan di pagi hari kering, sore basah, apa gimana tuh? Dimulai dari kucing nih. Kalau dari kucing itu tergantung kucingnya juga. Jadi saya dapat laporan dari owner, jadi kalau itu kucingnya tuh bosenan, jadi kadang harus dicampur sama yang basah, kadang dia mau yang kering, kadang yang basah. Jadi nggak nentu sih. Kalau kayak kucing yang nggak bosenan makannya ya itu aja terus. Oh gitu. Tiap saat, setiap dia makan pagi dan sore pasti makanannya itu aja. Mungkin bisa kering, bisa basah. Oh, berarti tergantung si kucingnya ya? Iya, tergantung kebiasaannya ya? Iya, betul. Paling tambahan sih kayak misalkan kayak cemilan lah. Cemilannya kayak ada pasta gitu. Mereknya Meow Creamy. Nanti dikasih cemilannya kayak gitu. Kalau misalkan si kucing ini nih, misalkan gue punya kucing nih, gue taruh cuma di lingkungan rumah doang nih, tapi nggak ada mainan untuk bermain si kucing nih, kayak buat ya udah kayak berfasilitas kayak kita di rumah aja nih. Nah, kemungkinan bisa stres nggak sih kucing itu? Stres pasti ada. Udah pasti ada. Cuman kan tingkat kestresan itu kan beda-beda tiap kucing. Tapi kalau kucing itu relatif stresnya tuh nggak terlalu stres kayak anjing. Oh, emang stresnya lebih ke inian anjing ya? Iya, kalau anjing itu lebih stres. Misalkan dia nggak main keluar sebentar aja, misalkan dia biasa di treatment kayak main keluar, terus tiba-tiba 1 hari itu nggak main tuh dia stres. Jadi dia emang kalau anjing tuh harus main lah gitu, nggak bisa diem doang. Kalau kucing dia lebih bisa mengontrol stresnya gitu. Oh, kalau kucing. Jadi kita mau
tempatnya kayak nggak ada mainannya, dia masih bisa menyesuaikan diri walaupun ada stresnya pasti ada. Oke, ciri-cirinya seperti apa tuh bang? Kalau dari kucing tuh? Ciri-cirinya biasanya dia nggak nafsu makan. Nggak nafsu Udah makan, pertama itu pasti ya? Ya udah pertama itu pasti dia nggak nafsu makan. Yang kedua itu bisa jadi dia panas badannya, rada panas. Oh, Suhu badannya naik. dari pegang kita tuh udah kerasa tuh panas. Apa mesti dicek dulu nih? Kalau mau valid kita cek. Kalau misalkan orang yang udah terbiasa udah tahu nih kucingnya panas, pasti dia tahu kalau itu kucing panas gitu. Oke, dari suhu tubuh terus sama biasanya sih dia diam aja gitu. Oh, diem nggak mau Dia gerak ya? nggak aktif gitu. Dia kayak lesu, lemes, nggak ngapa-ngapain gitu. Oh, kalau misalnya nih yang anjing nih, sekarang yang anjing berawalnya apa tuh ciri-cirinya? Kalau anjing tuh dia Apa lebih sama? ngerengek sih, kayak misalkan dia ngegonggong terus. Sering ngegonggong? Terus kayak nyari perhatian ke ownernya gitu. Tiba-tiba kayak ngeberantakin apa, bisa jadi kayak gitu sih biasanya. Biasanya yang lu tahu ya. Kucing, Oke. Kalau kucing biasanya sih kalau dia nggak main ya ngeong-ngeong lah. Ngeong-ngeong. Tapi nggak separah anjing. Kalau anjing kan gonggong keras gitu, stres lah bawaannya. Kalau misalnya kucing nih, kucing itu kan udah pasti penyakit udah pasti ada nih. Pasti. Biasanya lebih sering tuh owner tuh lebih sering tuh kayak misalkan kayak kita ya nih, misalkan sering sakitnya nih misalkan di kayak pilek, batuk. Kalau misalkan di kucing tuh kayak apa tuh? Lebih keseringan sih? Keseringannya sih biasanya sih mencret aja sih, mencret sama flu. Itu udah biasa gitu. Itu udah pasti flu dari suhu rumah kita apa gimana tuh? Kalau flu itu bisa jadi karena emang faktor udara ya? Faktor udara, lingkungan. Itu karena flu itu kan bisa dikatakan itu dari virus. Kayak gitu. Kemungkinan rentan gak sih bang? Rentan. Tergantung dari kucingnya juga. Misalkan dia daya tahan tubuhnya bagus, dia bisa ngatasin flu-nya. Cuman kan flu pada kucing itu kan macam-macam ya. Ada cat flu, terus ada juga kayak berbagai macam virus deh. Jadi kalau misalkan udah ke virus yang ganas, bisa mengakibatkan kematian. Iya, gitu. Kalau kucing itu yang lu tahu nih paling lama tuh di umur berapa bang? Kucing tuh. Nah, gue belum tahu banget tuh. Gue cuma paling tahu kayak pengalaman gini ya. Gua apa gimana nih? Dari pengalaman lu, kayak pengalaman lu deh dulu sama yang mungkin temen lu ya, ada yang sampai lama dari lu. Gua dulu punya dosen. Dosen di kuliah gua, dia miara kucing itu sampai umur 15 tahun. 15 tahun. Dia dari benar-benar lahiran, dari beranak. Kurang tahu sih, cuman yang jelas ya biasanya sih kalau orang miara kucing itu dia dari umur kitten lah, kayak 2-3 bulan. Atau dia miara dari umur 1 tahun, terus terus dipiara sama orang, bisa lama juga. Cuman kalau dari dosen gue sendiri paling lama 15 tahun. 15 tahun. Mungkin yang lain-lain di atas 15 tahun bisa tuh. Bisa jadi, bisa. Cuman gue belum pernah. Nah, lu sendiri? Gue itu paling sekarang ya, yang Piko ini dia masih hidup. Oh, dia Piko masih nih? Masih. Dia umurnya udah 4 tahun. Oh, 4 tahun. Udah 4 tahun. Kayak gitu. Berarti lama juga 15 tahun ya? Lama banget, dan itu udah tua banget, udah ompong lah. Oh, ompong? Iya, bisa juga ompong? Jadi karena ya kayak hewan udah tua gimana sih? Ya kan udah rentan banget gitu. Penyakit bawaan tua. Oke nih, Bang Parli nih, lu bisa lebih jelasin lagi nih, lebih detail nih untuk nama IG, terus tata cara pemesanannya nih, kayak gimana nih? Kalau untuk pemesanan ada 2 tipe nih, yang offline sama online. Kalau offline bisa datang aja ke Bekasi Selatan, Jati Asih, tepatnya di depan Grand Piazza Jati Asih. Berarti kalau misalnya dari Jati Asih nih, berarti ada sebelah kanan ya, Piko ya, Store. Sebelah kanan, betul. Berarti kalau misalnya dari arah sana, dari arah mana? Dari arah Pondok itu sebelah kirinya. Oh iya, sebelah kiri, Pondok Gede ya berarti. Oke. Jadi patokannya sih Grand Piazza Jati Asih apa enggak? Patokannya Komplek Angkasa Puri atau enggak Komplek Nasio. Gitu. Di Google Maps juga ada kok. Udah ada. Tenang aja. Untuk yang online nih? Kalau buat online-nya kita bisa by WhatsApp apa enggak Instagram. Kalau WhatsApp-nya itu di nomor 0811 828 3030.
Kalau buat Instagramnya namanya Pico Pet Store. Oke, nanti gua taruh link deskripsinya di bawah ya. Oke. Jadi nanti bisa telepon langsung juga bisa, di WhatsApp atau enggak nanti di DM Instagram. Gitu aja sih. Pasti fast respon ya bang ya? Iya pasti. Nah gua mau lebih ngeliatin lah dari UMKM kecil maupun yang besar. Itu aja sih. Gua sih pengennya lebih ngedekatin UMKM dari yang kecil yang ke besar tuh ya benar-benar dilihat orang-orang lain lah. Intinya gitu aja sih bang. Oke, thank you nih. Oke, thank you semua ya. See you.